Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam damai sejahtera, salam kebajikan, salam. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Rutan Batang dalam sesi podcast Rutan Batang. RB Podcast, berkontribusi dari balik jeruji. Nah, dalam sesi kali ini kita ada kedatangan tamu istimewa nih dari salah satu instansi di pemerintah daerah Kabupaten Batang, yaitu dari Kesbangpol. Nah, di sini kita akan sedikit membahas apa sih Kesbangpol itu dan ya setidaknya ada hal menarik yang nantinya akan diketahui teman-teman semua bahwasanya Kesbangpol itu apa, kemudian apa sih tugasnya dan ya itulah tentang Kesbangpol itu apa dan tujuannya beliau-beliau ini ke sini. Dengan Bapak Pak Rusmanto Pak Gi. Iya. Nah, Pak Rusmanto, selamat datang Pak di Rutan Batang. Terima kasih. Ya, Bapak ini kan dari Kesbangpol Pak ya. Ada sedikit pertanyaan Pak. Pertanyaan ini saya tanyakan ke semua tamu yang datang ke Rutan Batang. Bagaimana Pak pemikiran Bapak ketika sebelum masuk ke rutan, apa sih rutan itu seperti apa? Oke, terima kasih. Ya memang bagi kita biasanya kalau orang masuk ke rutan itu yang pertama dilihat ya pengamanannya yang berlapis-lapis gitu kan. Jadi seperti ada birokrasi, tapi ternyata semua itu adalah demi kebaikan dan ketika kita masuk koordinasi dengan baik semua juga mudah bisa dilakukan. Oke. Artinya dari gambaran sebelumnya ketika di luar, kemudian setelah kita masuk, seperti apa Pak? Ya berbeda sekali dengan bayangan awalnya. Orang membayangkan awal seperti itu, orang Mengerikan masuk gitu Pak ya? rutan, iya, ya, ternyata ya. Memang disinilah tempat untuk asimilasi bagi warga yang nanti harus siap lagi kembali ke Kembali ke masyarakat. masyarakat. Iya. Kemudian mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman di luar yang ya belum tahu Kesbangpol, kayak saya sendiri pribadi nih, sebelum ada koordinasi dengan Kesbangpol, apa sih itu Kesbangpol itu? Monggo Pak untuk dijelaskan agar teman-teman semua juga tahu Kesbangpol itu apa gitu. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi Kesbangpol atau kalau dalam hal ini disebut sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Batang yang tugasnya adalah membantu Bupati di dalam yang pertama adalah memberikan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian kita juga melakukan cegah tangkal dini terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya merongrong kewibawaan pemerintah seperti radikalisme dan sebagainya. Termasuk di dalamnya kita menyelenggarakan kegiatan politik secara umum dan pengawasan terhadap ormas yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Artinya semua yang ada di masyarakat ini merupakan bahan kajian dari Kesbangpol Pak Gi. Betul. Nah, artinya ketika ada kabar apa pasti akan dikaji oleh Kesbangpol. Iya. seperti itu. Jadi memang Kesbangpol ini kalau orang gampangnya ngomong ya kita adalah intelijennya Bupati untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kita melakukan kajian dan kita memberikan bahan masukan sebagai bahan pengambilan kebijakan ya atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Artinya ketika ada peraturan daerah yang itu disusun dan disahkan oleh pemerintah daerah, itu merupakan masukan yang sudah dikaji oleh dari Kesbangpol untuk bagaimana disajikan ke pimpinan daerah agar nanti dari pimpinan daerah bisa mengambil suatu kebijakan seperti itu Pak ya. Ya, salah satunya seperti itu. Artinya dengan seperti itu juga menyentuh isu-isu terhangat tentang Kabupaten Batang agar ke depan juga langkah yang diambil dari pemerintah sendiri itu tidak artinya tepat sasaran seperti itu Pak ya. Nah, Betul. tentang isu ataupun kabar-kabar yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Batang sendiri itu apa Pak? Ya, yang pertama isu yang dihadapi ini saat ini seperti kemarin kita ketahui baru saja terjadi salah satu
permasalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota Ormas yang dari Kabupaten Batang. Tentunya ini menjadi salah satu bahan kajian bagi kami untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Dan kemarin kita sudah berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian dengan Kodim 0736 Batang atas izin Pak Bupati kita melakukan konsolidasi partai ormas maksud saya, konsolidasi ormas sehingga kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat dan sebagainya ini nanti tidak terulang lagi. Ini karena sebentar lagi kan kita di Kabupaten Batang akan menjadi salah satu kabupaten tujuan perekonomian yang ada di Kota industri Pak ya negara kita. Dengan adanya KIT ini tentunya harus ada peran dari seluruh stakeholder, khususnya organisasi kemasyarakatan ini kan mempunyai basis massa di bawah. Ini harus memberikan dukungan-dukungan yang tentunya akan mendukung kelancaran dari keberadaan program-program kabupaten ini. Artinya dengan isu yang terhangat yang kemarin terjadi ini sudah bisa terbackup dan teratasi dengan baik Pak ya? Ya, alhamdulillah. Dengan koordinasi ya? Ya, insya Allah segala sesuatu kalau kita komunikasikan, kita ketemu, kita berembuk, insya Allah akan pasti ada jalan keluarnya. Sedikit Pak tentang yang akan terjadi di Kabupaten Batang mengenai kota industri ini Pak. Nah itu mungkin ada sedikit untuk teman-teman di luar nih, biar kan masih gambling ya, masih bertanya-tanya akan seperti apa Batang ke depan. Pasti itu sudah dikaji oleh teman-teman dari Kesbangpol Pak. Mungkin ada sedikit penjelasan agar teman-teman di luar itu ada gambaran harapannya Batang itu ke depan seperti apa Pak. Jadi kalau kita meminjam istilah ini nanti Batang ini bisa seperti Tangerang. Jadi di sana ada kota industri, kawasan industri yang tentunya ini butuh dukungan dari masyarakat, kemudian bisa mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Batang ini. Dan ini sudah masuk di dalamnya adalah kajian-kajian termasuk tata ruangnya sudah dengan dinas instansi terkait. Kita pemerintah Kabupaten Batang ini sudah membahas itu. Dan persetujuan dari pemerintah pusat pun ini sudah ada. Bahkan statement dari Pak Jokowi dengan dibukanya KIT ini tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja. Kerja. Ya, ini. Itu menjadi salah satu problem ya di Indonesia Pak ya, di mana harapannya hal itu bisa terjawab di Kabupaten Batang. Insya Allah ya nanti terjawab. Dan ya kalau kita berbicara tentang tenaga kerja, banyak Pak di sini Pak, di Rutan Batang ini banyak tenaga kerja produktif yang ya kita berdayakan sebisa kita dengan kita koordinasi dengan badan-badan terkait termasuk instansi pemerintah maupun pihak swasta, agar harapannya teman-teman yang di rutan ini ada keterampilan untuk bekal ketika teman-teman ini bebas. Nah harapannya seperti ini, ketika nanti Batang ini menjadi kota industri, nah banyak tenaga dari kita itu yang bisa digunakan, paling tidak seperti itu, karena banyak tenaga produktif seperti itu. Semoga Pak. Ya, mudah-mudahan. Artinya tidak hanya yang di luar, tapi juga teman-teman yang sudah keluar dari sini banyak kesempatan seperti itu. Mungkin itu ya tentang isu-isu dan kabar-kabar terhangat tentang Kabupaten Batang Pak ya. Nah kita masuk sedikit menyentuh rutan Pak. Tujuannya apa sih teman-teman dari Kesbangpol ini datang ke rutan, kemudian apa sih yang dilakukan di rutan itu? Sesuai dengan tupoksi kami, salah satunya adalah dalam pembinaan wawasan kebangsaan. Tentunya kita tetap melihat bahwa para warga binaan yang ada di rutan Batang ini adalah bagian dari masyarakat yang ada di Kabupaten Batang. Oleh karena itu tentunya ini juga perlu kita berikan bekal persiapan, khususnya bagaimana mencintai wilayahnya, mencintai negara Indonesia ini, sehingga pada saat nanti kembali ke masyarakat ini sudah bisa bersosialisasi dengan baik dan diterima di masyarakat.
Kemudian dengan rasa cinta kebangsaannya ini nanti akan mencegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, artinya kan memberikan wawasan kebangsaan, ideologi negara seperti itu. Nah, materi apa yang disampaikan Pak dalam kesempatan kali ini? Materi yang kami sampaikan ini tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat, karena kita ketahui Pancasila ini adalah sebagai satu-satunya sumber hukum yang ada di Indonesia dan sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi mereka harus mengetahui bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini di masyarakat. Dengan adanya perbedaan, dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia, di wilayah ini tentunya butuh satu pemersatu. Salah satunya adalah Pancasila itu. Iya, karena memang apa yang ada di rutan ini merupakan subkultur yang ada di masyarakat, Pak. Betul. Sehingga bagaimanapun juga dengan lingkup yang sekecil ini, kami juga harus, tantangan kami harus apa ya istilahnya, menjaga keamanan, juga menjaga kerukunan juga yang ada di sini seperti itu, Pak. Nah, harapannya dengan materi, dengan penyuluhan dan sosialisasi dari teman-teman Kesbangpol ini juga dapat membantu kami, Pak, untuk melaksanakan tugas seperti itu. Mudah-mudahan. Semoga. Saya teringat waktu 2019, Pak. 2019 itu kami juga sudah berusaha untuk bagaimana mengenalkan itu terhadap teman-teman warga binaan, yaitu dengan waktu 17 Agustus 2019 teman-teman yang mengibarkan bendera merah putih itu teman-teman warga binaan semua, Pak. Artinya dengan seperti itu ya paling tidak teman-teman ini ada rasa bangga bahwasanya saya pernah mengibarkan kok, meskipun statusnya masih narapidana, tapi justru itu kebanggaan bagi teman-teman. Karena menciptakan nasionalisme, jiwa nasionalisme. Karena kebetulan waktu itu kami juga yang mendampingi, Pak, seperti itu. Dan sebelum kemarin ada COVID ini, Pak, Bapak Karutan juga sudah merencanakan untuk membentuk tim pramuka, Pak. Di rutan ini untuk membentuk tim pramuka. Kami sudah sempat berkoordinasi dengan pramuka di Kabupaten Batang. Dari kami ke sana maupun dari sana juga sudah pernah untuk datang ke sini. Cuman karena terkendala COVID ini, Pak, ya doakan saja semoga setelah new normal ini, setelah semua kegiatan berjalan dengan normal, itu bisa terlaksana. Amin. Karena untuk kebaikan rutan Batang, untuk kebaikan Batang dan untuk kebaikan bangsa ini. Prinsipnya kan seperti itu, Pak. Betul. Ini satu ide yang sangat menarik itu sebenarnya. Karena pramuka itu kan juga masuk di segala lini kehidupan, khususnya adalah bagaimana menciptakan kebersamaan di masyarakat, bagaimana menciptakan kepedulian. Ini memang dari teman-teman pramuka, baik di beberapa saka yang ada di beberapa instansi ini juga sering menggalang kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Dengan apa ya, Bapak kan sudah kesini, sudah ke rutan Batang, sudah memberikan sosialisasi, kemudian sudah melihat situasi kondisi di rutan Batang, dan setidaknya sudah dari kami dari rutan juga ada program ke depan mau seperti apa, seperti itu. Kemudian nah dari situ harapan Bapak nih dari Kesbangpol ini, harapannya rutan ke depan seperti apa, Pak? Harapannya ya bisa lebih lebih intensif lagi di dalam menjalin kerjasama dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh warga binaan ini, baik dengan kebetulan kalau sekarang dengan Kesbangpol, kemudian mungkin dengan instansi yang lain di Kabupaten Batang yang bisa memberikan bekal kepada para warga binaan ini, sehingga nanti ketika turun di masyarakat ini sudah siap, misalnya dengan dinas pendidikan ataupun mungkin dengan tenaga kerja, dengan latihan-latihan kegiatan dan sebagainya. Ini tentunya bisa disinkronkan, dan ke depan insya Allah kalau terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik, ini akan lebih bermanfaat bagi warga binaan ini setelah keluar nanti, Bang. Karena pada dasarnya teman-teman tidak selamanya di dalam, dan teman-teman pasti akan kembali ke masyarakat. Betul. Tantangan terbesar dari teman-teman
dari teman-teman warga binaan adalah ketika keluar bagaimana mereka bisa diterima kembali ke masyarakat. Nah, itu bukan merupakan permasalahan secara individu, tidak, tapi itu merupakan permasalahan bersama, bahwasanya ketika teman-teman warga binaan itu keluar, masyarakat bisa tidak merangkul itu. Ya, itu memang tantangan terberat. Iya, Oke, tapi saya punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu bisa kita jawab dengan tekad kita. Betul. Termasuk warga binaan pun bagaimana ketika mereka menghadapi ada rasa sanksi dari masyarakat dan sebagainya, mereka harus bisa membuktikan dengan perilaku, dengan tekad yang baik, dan insya Allah satu teladan itu akan lebih baik dari 1000 nasihat. Ketika dia melakukan satu kebaikan, dia akan lebih dipercaya daripada dia hanya sering ngomong akan melakukan sesuatu kebaikan. Betul. Saya kira seperti itu. Oke. Mungkin akhir dari perbincangan kita ini, Pak, closing statement tentang rutan, tentang masyarakat. Monggo, pokoknya closing statement dari Bapak tentang kegiatan semua yang ada di sini. Monggo. Oke. Rutan Batang mudah-mudahan bisa menjadi satu ajang untuk pembinaan kepada warga masyarakat, sehingga ketika kembali ke masyarakat ini bisa lebih bermanfaat dan lebih berguna. Bravo untuk Rutan Batang. Amin. Terima kasih. Oke. Itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Rusmanto dari Kesbangpol. Artinya dari Rutan Batang sendiri akan selalu berkoordinasi dengan segala instansi yang ada di Kabupaten Batang maupun instansi-instansi lain maupun itu pihak swasta. Tujuannya apa? Untuk membekali teman-teman warga binaan ini agar nanti setelah keluar nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya moto kita masih sama, yaitu berkontribusi dari balik jeruji. Itu saja mungkin Pak G Ya, yang terima bisa kasih. disampaikan. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Waalaikumsalam Santi warahmatullahi Santi.